Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang rangkuman matematik separasi pertemuan ketujuh. Oke, ini untuk PPT-nya masih sama dengan yang pertemuan 6. Cuman kali ini kita beda topik. Sekarang topiknya yaitu metode McCabe-Thiele. Nah, itu. Apa sih metode McCabe-Thiele itu? Itu fungsinya untuk campuran pseudo biner. Nah, ini mungkin teman-teman masih ngawang ya, ini cukup tahu aja namanya McCabe gitu. Langsung saja, ini yang perlu diketahui dari metode ini ialah metode yang menggabungkan kesetimbangan konsep neraca massa, merupakan pendekatan grafis, jadi nanti ada diagramnya. Diagramnya, kurang besar. Kemudian berlaku campuran biner atau pseudo biner. Ya, nanti kalau kurang paham nggak apa-apa, nanti kita bisa tahu untuk selanjutnya. Kemudian asumsi molar overflow atau CMO, constant molar overflow. Ya, kalau nggak paham juga nggak apa-apa, nanti kita tahu di akhir. Kemudian mendekati efek keseimbangan energi dan kebutuhan energi. Oke, lanjut. Ya, ini untuk neraca massa total dari metode ini. Ini apa? Distilasi, kolom distilasi. Kemudian ini umpan masuk. Umpan masuk, ini ada kondensor. Seperti sudah diterangkan di pertemuan yang lalu, ini kondensor, dan yang di bawah reboiler, seperti biasa. Oke, dan ini ada semacam rumusnya, yaitu F, ini yang bawah aja, F sama dengan B plus D. Ini X-nya ini fraksi cair ya, fraksi cair. Oke, F itu fit, B untuk bottom atau produk bawah, dan D untuk destilat atau produk atas. Nah, ini D, ini B, dan ini F. Oke, jadi untuk F sama dengan B plus D. Ya, ini yang masuk sama dengan yang keluar gitu ya. Masuk. Oke, kemudian ini yang bagian atas. Kita membahas bagian atas dulu. Bagian atas dari yang ini kita naik lagi. Nah, bagian atas yang ini. Oke. Nah, ini bagian atasnya. Ini ada, kita lihat diagramnya dulu. Ini umpannya masuk dari sini, kemudian naik untuk uapnya, kemudian dikondensasi, masuk ke reflux drum, kemudian sebagian ada yang didistilat, sebagian direflux, dimasukkan lagi ke kolom destilasi. Ini untuk V itu vapor. Kita kasih keterangannya vapor. Kemudian Y itu fraksi uapnya. Kemudian untuk L itu liquid ya. Liquid. Kemudian untuk X itu fraksi cairnya. Ini dari vapor menguap ke atas, kemudian dikondensasi, kemudian jadi cair lah. Cairannya ini ada sebagian yang turun. Nah, ini jadinya yang liquid ini. Oke, kemudian ini ada D ini untuk distilat. Ini XD fraksi cair dari distilat. Oke. Nah, ini ada rumusnya. Rumus dari bagian neraca bagian atas ini seperti ini. Ini masuk akal ya. Jadi V atau vapornya itu sama dengan yang L ini liquid ditambah distilat. Jadi yang masuk ke sini sama dengan yang keluar gitu ya. Yang masuk sama dengan yang keluar. Masuk sama dengan keluar. Tuh. Itu logikanya. Kemudian diturun-turunkan, nggak usah dipanjang lebarkan sampai ketemu yang ini.
Ini rumus yang nanti akan kita gunakan di aplikasinya. Ini bentuknya mirip seperti bersama linear. Y dengan MC plus MX plus C. Yang Y ini, Y-nya ini, kemudian X, kemudian M-nya itu slope-nya yang ini, yang R per R plus 1. Kemudian C itu intercept ya, interceptnya ini intercept. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang giliran yang bagian bawah, hampir sama dengan yang atas, cuman kita memberi tanda ini. Untuk yang bagian bawah, kita beri tanda di atasnya ada topinya, ada garisnya. Itu menunjukkan kalau itu dari bagian bawah gitu ya. Itu aja sih. Ini sama, ini liquid dari atas turun. Ini kan bagian bawah, berarti yang ini kita naik dulu, naik, naik. Nah ini bagian bawah yang sebelah sini ya. Oke, ini dari distilatnya bagian bawah. Kolom distilasi yang bagian bawah. Turun, turun. Nah, ini cairnya turun ke bawah. Kemudian ini dari boiler. Tulis dari boiler. Boiler. Bawah di boiler dipanaskan lagi. Kemudian panasnya, kalau sudah dipanaskan lagi, otomatis akan sebagian menguap. Ini menguapnya jadi V. Jangan lupa ada strip di atas. Vapor. Ini liquidnya turun, kemudian dipanaskan, kemudian jadi vapor. Gitu. Dan sebagian ini dijadikan produk bawah. Jadi nggak semuanya dipanaskan kemudian dikembalikan, tapi sebagian jadi produk bawah. Seperti yang di bagian atas tadi ya. Ini namanya bottom product. Seperti itu. Ini ada rumusnya. Rumusnya ini L, ya ini liquid turun, masuk sama dengan keluar. Yang keluar apa? V-nya, uapnya plus ini, bottom produknya gitu. Dan kalau ini vapor jadi ini Y ya, jangan lupa. Kalau liquid itu X, kalau vapor Y. Nah ini kemudian diturunkan lagi menjadi ini. Ini rumus yang nanti diaplikasikan di soal. Ini bentuknya juga seperti Y sama dengan MX plus C gitu. Ini Y-nya, kemudian ini X, ini jadi slope-nya M, kemudian C atau intercept-nya ini intercept. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Ini neraca di sekitar tray umpan, jadi yang di tengah-tengah. Ini di tengah-tengah. Kalau kita balik ya, kita balik ke distilasi tadi, ke atas. Nah itu ini yang atas, ini yang bawah, kemudian yang tengah di sini. Nah, ada lagi, beda lagi. Oke, yang tengah ini kita turun lagi. Nah ini logikanya, dasar logikanya masih sama. Tapi ini karena banyak, jadi kita langsung saja, langsung ke ini slide-nya anu ya, apa? Harusnya ini setelah yang ini. Jadi terbalik slide-nya. Jadi kita ke sini dulu. Nah ini kita try umpan. Ini apa kayak rumus logikanya seperti ini terus diturunkan sampai ini rumus yang akan kita gunakan di persamaan di soal. Bentuknya sama juga yaitu Y sama dengan MX plus C seperti yang sebelum-sebelumnya. Ya, ini Y-nya dan ini X, kemudian ini intercept-nya. Oke, seperti itu. Ini ada gambar. Ada gambar, oh ini potongan dari grafik ya. Kita bisa ke grafiknya. Ini contoh grafiknya. Saya kecilkan. Ini grafiknya terus ini yang bagian sini, bagian tengah. Nah, ini dibesarkan jadi segini di zoom. Ini garis apa? Garis
yang Y sama dengan X. Nah, kemudian ini kalau Q-nya 1 atau liquid jadinya seperti ini. Ini kalau Q-nya 0 seperti itu. Mungkin cukup tahu dulu, nanti kita bakalan tahu kalau sudah ngerjain soalnya. Oke. Oh ya, ini lupa ke atas. Nah, ini eh, contoh-contoh yang terjadi di kolom destilasi. Ini bisa dilihat. Set. Ini saya pisahkan karena yang ini yang rumit, yang ini yang sederhana. Kalau yang nah ini seperti sudah ada di sini keterangan. Ini kondisi subcooled. Jadi ini umpannya cair, kemudian langsung ikut ke bawah gitu, langsung turun dulu. Itu yang A. Dan yang B itu umpannya langsung naik karena bentuknya uap. Ini bentuknya masuk cair, ini masuk uap, jadi masuk langsung keluar, langsung ke atas. Itu. Nah, terus ini apanya? Ini kan ke atas ya. Terus ini ada liquid turun. Ini karena prosesnya continue. Jadi ini proses yang sebelumnya yang udah dari cair kan turun otomatis lah ini turun. Tapi ini yang baru, yang feed baru karena uap jadinya naik gitu. Ini juga ada uap yang sebelumnya naik juga. Jadi seperti dari proses sebelumnya. Yang A ini tadi juga ini ada V yang sebelumnya naik, kemudian ada liquid dari atas turun, kemudian ini karena feednya cair ya turun aja. Jadi ikut sama yang liquid gitu. Ya, kemudian kita ke yang D, lompat yang D. Ini untuk umpannya ada yang liquid, ada yang vapor. Jadinya ada sebagian yang ikut ke bawah, ada sebagian yang ikut ke atas. Gitu. Oke. Nah, itu kemudian untuk yang C, itu ini masuk cair, apa, feednya cair, kemudian ada liquid dari atas turun. Nah, ini kemudian ada vapor yang naik, tapi ketika pada ketinggian ini, pada step ini, dia mengembun karena sudah jenuh gitu. Oke, karena tadi ada perbedaan suhu dan sebagainya, kondisi operasinya akhirnya turun jadi cair. Oke, jadi dah, jadi sebagian menguap, sebagian yang cair itu turun lagi seperti itu. Itu yang C. Ini yang E itu seperti tadi, tapi ini yang dari liquidnya. Ini yang F menguap, fitnya yang masuk menguap, kemudian ada liquid apa? Ada liquid turun, sebagian liquidnya menguap karena eh, titik didihnya di sini gitu. Jadi akhirnya dia mendidih pada step ini. Oke. Kemudian ini ada vapor yang juga naik yang dari bawah. Ini vapornya. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Ini ada prosedur untuk mengerjakan yang metode McCaptil tadi. Jadi ini nggak usah dibaca, nanti malah bingung. Nah, kita langsung mengerjakan saja. The next. Ini untuk McCaptil yang bagian atas. Ini yang distilasi bagian atas kan yang bawahnya yang di sini set. Ini yang kondensasi, ini yang bagian atas. Tulis bagian atas. Yang atas. Itu bagian atasnya karena tadi sudah dibilang bahwa metode ini menggunakan grafis. Jadi ini grafiknya, diagramnya. Bentuknya seperti ini. Ya nanti kita coba setelah ini. Kemudian ini yang bawah. Kalau yang atas tadi di sini, sekarang yang bawah dari bawah juga, dari sini. Dari XB. Ini XB itu singkatan dari yang boiler. Nah, ini yang boiler ini. Kalau yang tadi kita naik, yang ini yang X dari XD.
XD itu yang ini distilat. Nah, dari yang distilat ini. Jadi kita mainnya dari atas yang ini. Dari atas kemudian turun satu, dua, tiga, empat. Kita buat tangga menurut garis ini. 5 gitu. Untuk yang bawah juga kita buat tangga seperti ini. Oke. Ini untuk yang digabung. Ya ini ada beberapa jenis diagramnya. Cukup tahu saja. Nggak usah bingung. Ini yang ini ada satu, 2, 3, 4, 5 stage. Kalau ini ada satu, 2, sampai 7 stage. Kemudian yang ini satu, 2, 6 stage. Perbedaannya di masing-masing ini itu kalau yang ini yang A itu mengikuti yang ini ya. Oh, kayak garisnya mengikuti ini. Jadi tidak melebihi dari ini. Kemudian yang B itu yang awal mengikuti ini, kemudian baru mengikuti yang ini, ya kan? Ini kan di sini ada perbedaannya sama yang ini. Kemudian yang C itu perbedaannya di sini. Dia mengikuti yang garis kolom bawah tadi ya, yang ini. Ya cukup tahu saja. Kita lanjut. Nah, ini lanjut saja. Kita lanjut. Ini masuk ke soal. Dari soal ini kita mencari umpan ini abaikan saja. Campuran cair jenuh, uap cair, ini 50-25%, ini juga abaikan aja. Karena yang kita perlu tahu itu berapa persen mol etanol sama mol air yang ini. Yang metanol saja jadi 0,4 gitu ya. Ini namanya ZF atau umpan gitu. ZF. Kemudian ini untuk tekanan juga diabaikan saja ya. Nah ini rasio refluksnya. Ini lambangnya R. R gitu aja dulu. Kemudian ini ada 9 dikembalikan kolom kondisi dulu komposisi. Nah, komposisinya distilat dan produk bawah berturut-turut. Ini distilatnya. Distilat tadi komposisinya namanya XD ya, lambangnya XD. Kemudian yang ini, yang produk bawah XB, bottom. Kita cari berapa Nmin, berapa Rmin, dan ini berapa jumlah stage diperlukan. Oke, kita lanjut ke pengerjaan untuk ini. Di sini kita langsung saja ke kolom. Nah, ini untuk pengerjaannya. Oke, kita ganti yang merah. Ini pertama apa yang harus dicari? Yaitu top yang bagian atas, perhitungan bagian atas. Karena kembali ke rumus yang bagian atas, ke atas, ke atas, ke atas. Ya ini. Jadi kita pakai pakai rumus ini kita mencari interceptnya dulu. Interceptnya berapa? Kita sudah mengetahui XD dan R. Kemudian tinggal kita isi saja. XD berapa? XD tadi
0,95, kemudian R-nya tadi 1,5, kemudian intercept itu rumusnya XD per R plus 1. Jadi nanti singkat kata ketemu 0,38 itu intercept. Langsung kita tulis di sini. Ini 0,95. Ini kurang besar. Maaf. Ini untuk XD. XD kita taruh sini XD 0,95. Ini XD. XD. Kita tarik ke atas di sini ya, di tengah-tengah. Anggap saja lurus. Oke. Kemudian ada R-nya 1,5. Nah, ini intercept. Ini untuk R ini cuma untuk dimasukkan ke sini saja. Ini kita cari interceptnya 0,38. Intercept itu yang perpotongan di Y ini 0,38 sekitar sini. Oke. Kemudian kita tarik dari sudut yang ini ke yang ini. Oke. Kita tarik, anggap saja lurus. Nah, seperti ini. Aduh, parah banget. Gak lurus. Nah, yes. Betul. Oke, kemudian ini anggap saja lurus. Kemudian kedua kita nyari yang bagian fit. Untuk bagian top sudah selesai. Bagian fit itu yang deket tray tadi ya, yang tengah. Tengah. Tengah itu kita mencari interceptnya juga. Kita cari interceptnya juga. Interceptnya itu ZF per minus ZF per Q min 1. Nah, untuk ZF-nya sendiri kita sudah tahu dari soal, yaitu 0,4 yang persen molekul benzen, umpan benzen. Jadi ZF 0,4. Kemudian untuk Q, anggap saja Q-nya 1 ya, karena kita mencari yang langsung mencair semua gitu. Q dengan 1. Atau umpannya cair jenuh. Anggap saja umpan cair jenuh, maka Q1. Umpan cair jenuh. Oke, tinggal kita masukkan ke sini. Nanti ketemu karena Q-nya 1, 1 kurang 1 0, dan pembilang apapun kalau dibagi 0 kan tidak bisa. Infinity jadinya. Infinity. Jadi maksudnya infinity gimana? Kalau intercept infinity itu berarti kan tidak memotong di sini ya. Kan nilainya atas terus. Jadi kita anggap saja garisnya lurus ke atas gini. Lurus vertikal namanya. Oke. Ini ZF-nya 0,4. Nah, ini untuk ZF. Kita tulis F 0,4. Kita tarik ke atas. Ke atas lurus. Ini ke atas lurus juga sampai bersinggungan dengan ini. Bersinggungan. Oke. Itu untuk yang tengah sudah selesai berarti garisnya. Kemudian kita mencari yang bottom atau bawah.
bottom. Ini untuk bottom sendiri tinggal mengikut yang atas ya, karena apa XB-nya tadi 0,05 ya, 0,05 atau 5%. Untuk menggarisnya kita mengikuti yang perpotongan ini. Jadi misal 0,05 di sini ya. Set ini XB. Maaf, XB. XB. Nah, ini perpotongannya kita mengikuti ini set. Ini perpotongannya di sini. Itu kita sudah menemukan ini. Yang top, tengah, sama bottom. Kemudian kita buat tangga dari atas ke bawah. Tangga seperti yang di PPT. Jadi kita buat ini set, mengikuti garis yang merah ini ya. Garis yang merah ini set, ini anggap saja lurus. Nah, set, dan sini nanti ada berapa garis sampai minimal di angka ini, angka XB atau 0,05. Jadi kalau lebih boleh, tapi kalau kurang tidak boleh. Oke, jadi ini kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, anggap saja 6 ya ini. Untuk ini kalau 5 kurang kan, jadi 6. Nah ini ya, anggap aja ada 6. Ada 6 stage gitu. Oke, ini untuk ilustrasi saja. Nanti kalau misal garisnya lurus bisa hasilnya beda lagi. Tapi kurang lebih seperti itu. Ini stage yang pertama, tangga pertama, ini tangga kedua, tangga ketiga, sini tangga keempat, tangga kelima, ini tangga keenam. Oke, seperti itu. Dan ini fitnya ini ya, tanda fitnya yang perpotongan tadi ada di tangga keempat ya. Ini jadi masuk ke tangga 4. Nah, ini kan di sini. Masuk ke tangga 4. Jadi kalau misal ada fit di sini, kemudian ada tangga di sini, ini masuknya tangga sini ya. Ini tangga keberapa itu berarti fitnya masuk ke situ. Oke. Jadi fit keempat. Fit masuk di stage 4. Oke. Kemudian untuk jumlahnya, jumlah tray, jumlah stage atau tray itu ada 6. Kemudian, nah ini yang kurang kita mencari R min atau R minimum. Gimana caranya? Kita pakai diagram yang baru. Awalnya sama seperti yang sebelumnya ini 0,95. Kita taruh ke atas XD-nya. XD. Nah, kemudian kita tarik yang ini. Yang 0,4 tadi yang apa? XF ya. Atau ZF. ZF. Ini 0,4. Nah, ini kemudian ZF-nya kita tentukan arah apa namanya? Arah key-nya. Seperti tadi kalau yang di sebelumnya ini kan titiknya di sini, kemudian kita tentukan arah karena key-nya mana key? Karena key-nya 1, jadinya dia vertikal gitu. Jadi ZF ditarik ke titik yang garis tengah ini, garis tengah, kemudian kita vertikalkan karena key-nya 1. Kalau misal key-nya 0, kita horizontalkan di sini, oke? Ini kita vertikalkan sampai mengintercept atau menabrak dari grafik ini yang melengkung ini. Set. Nah, jadi di sini di perpotongan sini. Oke. Kita kembali ke diagram 2. Jadi kita tarik
ZF ini ke yang garis diagonal ini. Kemudian kita luruskan lagi sampai ke sini, oke. Nah, step selanjutnya yaitu dari XD yang ini kita tarik ke diagonal ini. Kita tarik sampai ketemu berapa? Nah, anggap saja ini ketemu 0,6 ya. Ini ketemu 0,6. Jadi itu interceptnya. Oke, interceptnya 0,6. Intercept sama dengan 0,6. Nah, ini menurut di rumus itu kita ikut rumus yang atas, rumus top ini. Ya, intercept sama dengan XD bagi R plus 1. Jadi kita tulis lagi di sini. Ikut rumus yang top, XD per R plus 1. Nah, ini karena R-nya yang di sini ialah R minimal, jadi kita R-nya tidak tahu. Kalau ini R-nya tahu kan, yang di pertama, yang ini R kedua ini yang kita cari. Oke, ini namanya R min. Nah, tulis saja R min biar beda. Oke, jadi R min sama dengan berapa? Nah, itu sudah ketemu. XD-nya masih sama. Nah, ini bisa nanti dicari sendiri. Yaitu nanti jumlah R min-nya seperti itu. Oke, baik. Sekian untuk cara pengerjaan soal tadi. Kita balik ke soal. Bawah, 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 bawah. Jadi ini kita bisa menghitung berapa R min. Kemudian tadi N-nya stage. Kemudian dimasukkan ke kolom berapa. Seperti itu. Cukup. Ini untuk pertemuan ke-7. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.